Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang memiliki lintasan berbentuk garis lurus. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Besaran-besaran yang ada pada gerak lurus yaitu jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan terdiri dari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat, serta kecepatan relatif. Baik anak-anak, sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar anak-anak. Merupakan panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Jadi jarak tidak mempunyai arah ya anak-anak ya. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor atau mempunyai arah anak-anak. Merupakan perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu, tergantung sistem koordinatnya. Jadi perpindahan ini hanya memperhitungkan keadaan awal sampai keadaan akhir saja. Agar lebih jelas, baiklah kita berikan contoh soal terlebih dahulu tentang jarak dan perpindahan. Sebuah benda bergerak dari posisi A ke posisi B sejauh 5 meter. Kemudian, benda tersebut kembali ke posisi A. Berapakah jarak dan perpindahan benda tersebut? Nah, ini misalnya bergerak dari A menuju ke B 5 meter. Kemudian dari B kembali ke A 5 meter lagi. Perpindahan yang ditempuh adalah karena dari A ke B kemudian kembali ke A lagi, berarti benda tersebut artinya tidak berpindah anak-anak. Sehingga 5 dikurangi 5 yaitu 0 meter. Mengapa dikurangi? Karena arahnya yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Kemudian untuk jarak. Jarak tadi adalah panjang lintasan yang sesungguhnya. Jadi dari A ke B adalah 5 meter, kemudian B ke A adalah 5 meter, maka 5 ditambah 5. Jadi panjang lintasan yang ditempuh oleh benda 10 meter. Kemudian contoh lagi anak-anak. Sebuah partikel bergerak dari A ke B melalui lintasan seperti gambar berikut. Berapakah jarak dan perpindahan partikel tersebut? Nah, kalau yang soal yang sebelumnya tadi lintasannya adalah berupa garis lurus bolak-balik, kalau sekarang ada sudutnya anak-anak. Jadi dari A ke O, kemudian O ke B. A ke O, kemudian O ke B. Berarti benda tersebut dari A menuju ke B tetapi harus melewati O dulu. Nah, nanti yang dinamakan jarak adalah ini anak-anak. Lintasan yang ditempuh oleh benda. Sedangkan yang dimaksud perpindahan adalah hanya memperhatikan pada titik awal dan titik akhir saja. Berpindahnya sejauh berapa meter dari A sampai ke B saja. Baik, sekarang kita kerjakan. Untuk jarak. Karena jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda, maka 6 ditambah 8, yaitu 14 meter. Sedangkan perpindahannya, karena ini bentuknya adalah segitiga siku-siku, maka ini adalah sisi miringnya. Akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jawabannya adalah 10 meter. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami antara jarak dan perpindahan?
Oke, sekarang kita lanjutkan pada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Apa bedanya? Kalau kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Jadi kelajuan rata-rata itu berhubungan dengan jarak total, anak-anak. Jarak dibagi selang waktu. Berarti kelajuan rata-rata ini termasuk besaran skalar juga. Kemudian kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dan selang waktunya. Kecepatan rata-rata berhubungan dengan perpindahan, sehingga kecepatan rata-rata termasuk besaran vektor. Ini sebuah benda, kemudian berjalan. Ini S1 pada selang waktu T1. Ini adalah S2 pada selang waktu T2. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi selang waktu. Agar lebih jelas, sekarang kita kerjakan contoh soalnya. Mobil bergerak dari kota A menuju kota B. Jika kota A dan kota B ditarik garis lurus, garis itu sepanjang 72 km. Namun, kenyataannya setelah mobil bergerak dari kota A ke kota B, pada alat odometer memperlihatkan penambahan angka sebesar 96 km. Anak-anak bisa mengetahui yang manakah yang dinamakan jarak, yang dinamakan perpindahan yang mana? Baik, 72 km adalah perpindahannya, sedangkan 96 km adalah jaraknya. Jika waktu yang dibutuhkan selama perjalanan adalah 1,5 jam, tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Baik, sekarang kita jawab. Kelajuan rata-rata adalah jarak dibagi selang waktu, anak-anak. Karena jaraknya 96 dibagi 1,5, maka jawabannya adalah 64 km per jam. Sedangkan kecepatan rata-rata perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahannya adalah 72 dibagi 1,5, yaitu 48 km per jam. Sekarang apa bedanya kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat adalah kecepatan pada suatu saat tertentu. Sedangkan kelajuan sesaat adalah kelajuan pada suatu saat tertentu, sangat pendek. V sama dengan delta S per delta T, dengan delta T yang sangat kecil. Anak-anak, untuk menghitung kelajuan dan kecepatan sesaat, kita perlu mengukur jarak tempuh benda yang bergerak selama selang waktu delta T kurang tutup yang sangat singkat. Misalnya, 1/100 sekon atau 1/10 sekon. Kecepatan relatif. Seperti diketahui bahwa kecepatan adalah perpindahan dibagi selang waktu. Oleh karena perpindahan mempunyai acuan, maka kecepatan bersifat relatif, anak-anak. Apabila benda A bergerak dengan kecepatan VA dan benda B bergerak dengan kecepatan VB, maka kecepatan relatif A terhadap B adalah VA dikurangi VB. Sedangkan kecepatan relatif B terhadap A adalah VB dikurangi VA. Baik anak-anak, sekarang kita mulai untuk gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak benda pada lintasan lurus dengan kelajuan yang tetap. Gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Di sini disajikan sebuah mobil yang bergerak. Anak-anak perhatikan, jarak tiap titik ini sama, anak-anak.
jarak tiap titiknya ini adalah sama. Kalau dibuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu adalah berbentuk linier seperti ini, naik ke atas. Di sini adalah jarak atau S, di sini adalah waktu atau T. Kemudian, grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Ini kecepatan atau V, ini adalah waktu atau T. Karena pada GLB kecepatannya konstan, maka V-nya tetap horizontal. Sedangkan untuk percepatannya, percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu, anak-anak. Karena kecepatannya konstan, maka perubahan kecepatannya adalah 0. Sehingga grafik hubungan antara percepatan terhadap waktu adalah di 0 ini, anak-anak. Jadi tidak mempunyai percepatan. Jadi anak-anak bisa menyimpulkan ya, bahwa GLB itu syaratnya adalah yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatannya adalah konstan. Yang ketiga, percepatannya adalah 0. Persamaan pada GLB adalah S sama dengan V dikalikan T atau V sama dengan S per T. Mendapatkan persamaan V sama dengan S per T ini, anak-anak, V ini adalah gradien dari kemiringan grafik hubungan antara S dan T. Maka V itu sama dengan tangen alfa. Depan per samping. Depannya adalah S, sampingnya adalah T, sehingga V sama dengan S per T. Dengan S di sini adalah jarak atau perpindahan, V adalah kelajuan atau kecepatan, dan T adalah waktu. Contoh soal. Ica berlari pada lintasan lurus dan menempuh jarak 100 meter dalam 10 sekon. Ingat anak-anak, 100 meter dalam 10 sekon. Tentukan kecepatan dan waktu yang dibutuhkan Ica untuk menempuh jarak 25 meter. Diketahuinya kita tulis terlebih dahulu bahwa ketika jaraknya 100 meter, waktunya adalah 10 sekon. Ketika jaraknya 25 meter, waktunya berapa? Karena GLB, maka kita hitung V-nya menggunakan S per T. Tentu saja yang berhubungan, anak-anak. Kalau S1 berarti T-nya juga harus T1. Diperoleh V sama dengan 10 meter per sekon. Karena GLB, anak-anak, maka kecepatannya konstan. Sehingga jawaban V sama dengan 10 meter per sekon ini bisa kita gunakan untuk menghitung waktu saat S-nya sama dengan 25 meter. Jadi T sama dengan 25 dibagi 10, sehingga diperoleh 2,5 sekon. Contoh soal yang kedua. Dua buah benda A dan B semula berjarak 20 meter satu sama lain. Kemudian, kedua benda tersebut bergerak saling mendekati dengan kelajuan konstan, masing-masing 6 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Kapan dan di mana kedua benda tersebut bertemu jika A dan B berangkat bersama-sama? Anak-anak bisa ya memahami maksud soalnya. Diketahui adalah TA sama dengan TB sama dengan T karena A dan B berangkat bersama. Kemudian VA-nya 6 meter per sekon dan waktunya VB-nya 4 meter per sekon. Ini adalah gambarnya. Jadi semula A dan B berjarak satu sama lain 20 meter. Kemudian VA bergerak ke kanan dan VB
benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan VB. Kemudian A dan B ini akan saling mendekati dan akan bertemu di suatu tempat, anak-anak. Jadi mestinya di antara A dan B ini. Ditanyakan adalah T dan S, A dan B bertemu. Jadi kapan dan di mana A dan B tersebut bertemu? Baik anak-anak, sekarang kita mulai mengerjakan. Jadi semula seperti ini anak-anak. Kemudian saling mendekati dan bertemu A dan B. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh A. Dan ini adalah jarak yang ditempuh oleh B. Kalau anak-anak perhatikan bahwa SAB ini, 20 meter ini, adalah SA ditambah dengan SB. 20 meter ini adalah SA ditambah dengan SB. Karena GLB kelajuannya konstan, maka S-nya kita ganti V dikalikan T. SA-nya diganti VA kali TA dan SB-nya diganti VB dikalikan TB. Kita masukkan angkanya. TA dan TB adalah T karena berangkat bersama-sama. Sehingga diperoleh waktunya adalah 2 sekon. Ini adalah kapannya anak-anak. Jadi setelah A dan B berjalan 2 sekon, maka mereka akan bertemu. Kemudian kita hitung SA dan SB-nya. Untuk SA kita gunakan persamaan VA kalikan TA. Maka 6 dikalikan 2 jawabannya adalah 12 meter. Sedangkan SB kita gunakan VB kalikan TB. 4 kalikan 2 sama dengan 8 meter. Anak-anak, jika SA ditambah dengan SB, 12 ditambah dengan 8, maka jawabannya 20 meter. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa memahami tentang gerak lurus? Khususnya adalah gerak lurus beraturan? Baik anak-anak, jika sudah paham, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.